Terus dia sampai sempat ngedatengin temanku terus bilang jangan suka ngajak Wiranti pergi-pergi lagi, dan itu malu banget. Hello my friends, selamat datang di Talk About That Sharing atau yang kedepannya akan kita sebut dengan TAD Sharing. TAD Sharing adalah sesi di mana kita akan belajar banyak hal tentang sosok ayah melalui pengalaman hidup setiap narasumber. Setiap narasumber akan cerita tentang sosok ayah dalam kehidupan mereka, dan semoga setiap kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi, dan motivasi dari cerita mereka. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan channel ini agar semakin banyak kebaikan yang dapat kita bagikan. So, let's check this out. Oke, halo friends, kita udah kedatangan narasumber kita hari ini dengan Wiranti. Halo Wiranti. Hai, halo Panatan. Oke, Hai. Wiranti sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk kerja aja sama ngurus-ngurusin buat rencana wisuda. Oke, kamu kerja di mana, Ben? Aku kebetulan jadi customer service di salah satu bank Indonesia. Salah satu bank Indonesia ya. Oke. Kalau ambil wisudanya nih kapan? Wisudanya rencananya sih Desember katanya, tapi nggak tahu karena COVID kan jadinya dipercepat atau diperlambat. Wisuda jalur giveaway dong berarti ya. Iya. Oke, Wiranti. Di Talk About It ini kamu boleh sharing nggak kira-kira sosok ayah seperti apa yang ada dalam hidup kamu nih? My father. Yes. Oke, papaku itu sosok yang tegas, dalam arti mungkin lebih nyerempet-nyerempet ke galak. Oke. Terus dia orang yang sangat-sangat ingin diperhatikan. Apapun yang dia lakukan, kalau bisa kita contoh juga apa yang dia lakukan itu sama persis kayak gitu. Terus dia orangnya nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak fashionable. Dia punya selera musik yang bagus, sama jago masak, jago banget masaknya. Terus apa ya? Mungkin nggak up to date kali ya. Oke. Nah, kamu ada cerita tentang pendidikan papa kamu nih. Maksudnya gimana tuh? Ya kebetulan aku baru tahu kan pas sekolah segala macam kalau ngisi-ngisi formulir dan lain-lain, pendidikan terakhir ayah segala macam, terus yang lain tuh pada nyentang S1, S2, ada yang S3 gitu mungkin kan. Tapi kalau aku tuh centangnya cuman SMP gitu. Oh, oke. Ya, jadi papaku sendiri yang tadi aku sebelumnya sharing ke Panatan juga, papaku tuh bukan orang yang berpendidikan dalam arti istilah pendidikan formal, tapi mungkin kalau untuk pengalaman dan lain sebagainya lebih diutamakan ke situ Pak. Jadi pendidikan dia ketika dia pendidikan kan nggak cuma formal ya, ada pendidikan di luar dalam arti istilah pengalaman itu mungkin yang dijadikan guru di hidupnya dia. Dan pengalaman kan nggak mungkin pengalaman yang manis-manis aja, ada pengalaman buruk juga, ada pengalaman yang mungkin nggak ngenakin di hati, dan itu yang berusaha dia share ke anak-anaknya, ke aku sama ke kakakku juga. Oke, papa kamu kerjanya apa? Papaku kebetulan nggak kerja. Dia dulu sempat kerja si bantu-bantu temennya di bengkel temennya, tapi pas aku lahir papaku udah nggak kerja, jadi cuma di rumah aja jagain aku sama abangku. Oke, berarti kalau mama kerja? Kalau mama kerja kebetulan waktu itu sempat jadi manajer teknisi ya di perusahaan hitung uang, jadi berdekatan sama bank-bank juga sih sebenarnya. Oh, berarti kayak tukar peran nih? Ya. Oke. Tukar peran. Ada nggak hal dari papa kamu yang mungkin kamu kurang suka? Temper sih ya, jadi bad temper banget, emosian. Terus dia juga nggak bisa menempatkan dirinya dia untuk kalau di anak laki-laki, gue nih harus ngasih emosi segini nih, tapi kalau di anak perempuan gue harus ngasih emosi segini. Terus nggak juga bisa menilai kalau anak bikin kesalahan itu gue marahnya sampai di sini nih. Kalau untuk kesalahan yang ini enggak, apapun kesalahan kita tetap digas terus gitu. Oh, kayak apapun makanannya, minumnya Betul. betul. Ini apapun kesalahannya, marahnya tetap stabil. Iya gitu. Konsisten ya. Iya, jadi kadang sampai emang
gue salah banget ya sampai mikir kayak gitu, emang kesalahan gue apa sih sampai gue dimarahin segininya gitu. Contoh perlakuan yang dia, kamu kan bilang antara anak laki sama perempuan kadang-kadang marahnya suka sama tuh, padahal harusnya beda. Nah contohnya kayak gimana tuh? Ya contohnya kayak misalnya kayak saya ya memang kesalahan aku sih sebenarnya. Jadi kayak pulang sekolah itu kan harusnya jadwalnya jam 2 siang. Tapi sometimes aku pergi ke mall sama teman-teman ditraktir nonton atau segala macam, pulangnya jadi malam kan. Jadi kayak jam 7, jam 8 gitu pulang dan nggak ngasih kabar karena kebetulan waktu sekolah nggak dikasih pegang handphone, jadi nggak tahu harus ngabarin kemana. Nah, sebenarnya bisa telepon, minjem handphone temen, telepon ke rumah kan, sebenarnya bisa kayak gitu, tapi ini nggak dilakukan. Oke, nggak dilakukan apa? Nggak terpikir karena serunya nggak apa? nggak dilakukan, jadi udah tahu gue harus ngasih kabar nih tapi tetap nggak dilakukan kan. Jadi itu sebenarnya salah kita, sampai bikin orang tua di rumah khawatir. Terus itu kan kesalahan simple, yang penting anaknya udah pulang, harusnya kalau pikiran anak kecil ya gue udah pulang gitu kan, lo harusnya lega, lo harusnya seneng gue pulang. Ini nggak, malah dimarah-marahin, bahkan kadang dipukul. Nggak dipukul sih, kayak lebih dicubit sekali ya gitu. Dan cubitnya sampai biru gitu, terus marahnya tuh sampai bener-bener marah besar. Terus dia sampai sempet ngedatengin temanku, terus bilang jangan suka ngajak Wiranti pergi-pergi lagi, dan itu malu banget gitu. Sama temennya ya? Iya, sama teman sekolah. Jadi kayak kalau pas anak-anak mau pergi, Wir, lo bilang dulu deh sama orang tua lo, gue nggak berani nih ngajak lo pergi tiba-tiba lagi karena apa namanya, gue takut dimarahin sama bokap lo lagi kayak gitu kan. Jadi kan kita kayak orang tua lain tuh nggak kayak gitu kan, anaknya free aja pergi kemana-mana, kok gue kayak gini banget sih gitu. Takutnya sama temen-temen, jangan main sama dia, bapaknya galak. Iya gitu, bahasa kasarnya sih. Oh oke. Nah kan ada beberapa tipe orang yang kalau dia gampang marah tapi gampang baikin orang. Nah papa kamu tipe kayak gitu juga atau enggak? Iya, papaku tipe kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia marah, kita masih nangis-nangis nih ya, masih sesegukan gitu istilahnya, masih air mata sama ingus tuh masih jadi satu. Itu dia kayak yang sini, makanya jangan kayak gitu lagi ya. Terus dipangku, terus mana tadi yang sakit, tapi tuh pahanya udah biru semua gara-gara dicubit gitu. Kayaknya dia rada nyesel ya, makanya dia baikin lagi tetap aja pas minta maaf gayanya pun kaku ya, karena dia nggak bisa bener-bener tadi tuh, karena mungkin nggak berpendidikan, jadi dia nggak tahu cara marah yang benar dan cara minta maaf yang baik gitu. Atau dia mungkin kadang kan ada orang tua yang minta maaf sama anak gengsi ya. Oh iya, ada. Mungkin kalau kayak mamaku tuh, dia kalau minta maaf hampir nggak mau, cuma tiba-tiba dia baik beliin makanan. Jadi cheating. Oke, itu kan sisi ya kita bisa lihat negatif poin dari papa kamu. Tapi kan pasti ada sisi positifnya yang kamu rasain ini impactful banget dalam hidup kamu. Nah, sisi positifnya tuh apa, Wir? Sisi positifnya yang aku lihat dari papaku ya, dia tuh selalu berusaha ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Even mungkin itu di luar porsinya dia. Dalam arti istilah gini, dia nggak kerja, mungkin dia nggak berpenghasilan, tapi ketika aku minta izin nih, misalnya kemarin gue ke mall nggak minta izin, gue dimarahin nih, sekarang gue minta izin. Ternyata pas minta izin sama papa, karena papa bukan orang yang punya uang, jadi dia selalu bilang kan, ya udah bilang sama mama, minta uang sama mama gitu kan. Akhirnya aku minta uang sama mama kan juga galak kan, dia bilang enggak, udah pulang sekolah langsung pulang aja deh, lagi musim rawan gitu, balik aja pulang. Akhirnya nangis kan karena nggak dikasih, dan teman-teman besok pada mau nonton film gitu. Akhirnya somehow entah gimana, aku nggak ngerti, mungkin papaku entah itu minjem uang dari orang atau dia ngebantuin teman yang ngerjain sesuatu terus dia diupah sama temennya, aku nggak ngerti. Besoknya pas mau pergi sekolah dia ngasih uang ke aku 50.000, terus bilang nih uang buat nonton sama temen-temen. Nah itu biasanya dia bilang jangan bilang mama atau enggak? Enggak, dia terserah sih mau bilang atau enggak, tapi aku lebih kebetulan aku memang lebih dekat sama papaku ya, jadi aku nggak selalu segala sesuatu yang terjadi antara aku sama papa aku cerita ke mama gitu. Tapi aku pribadi sendiri sih, orang selalu bilang Wiranti ini anak papanya gitu. Jadi karena memang aku sedekat itu sama papa juga gitu. Nah itu sih yang aku bisa lakukan, kayak dia tuh selalu berusaha ngasih apa yang kita mau walaupun sometimes dia nggak bisa gitu. Nah katanya kan papa selalu berusaha kasih yang terbaik. Tapi kan papa kamu nggak kerja, jadi nggak bisa beliin kamu tas atau nggak bisa beliin kamu gadget. Nah terbaik menurut kamu tuh apa? Terbaik aku lihat dari usahanya, Pak. Jadi aku nggak pernah ngeliat sesuatu itu buahnya manis atau enggak. Aku nggak pernah ngeliat dari situ. Aku ngeliat usaha papaku untuk ngasih aku pengertian bahwa kalau gue punya nih, gue nggak punya aja,
gue bisa ngasih lo segini gitu, apalagi gue punya gitu. Dan that's kind of sad actually ya kan. Jadi lebih mikir kayak mungkin karena posisi aku aja yang mungkin kurang beruntung, tapi bukan berarti ada papaku tuh nggak mau ngasih gitu. Beda yang nggak mau ngasih sama nggak bisa, tapi dia mau dan dia berusaha untuk ngasih, dan itu menurut aku cukup. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu sama teman-teman lain kayak gimana, tapi menurut aku dengan aku ngeliat usaha orang tua aku untuk selalu ngasih pendidikan yang baik, nggak kalah sama orang-orang yang mungkin yang jauh lebih mampu, aku udah sangat-sangat bersyukur sih. Jadi papaku sama mama tuh selalu ngasih pengertian, lo udah bisa sekolah di tempat bagus, udah ngerasain pendidikan yang mungkin teman-teman lo yang papa mamanya pengusaha segala macam, lo bisa ngerasain pendidikan yang sama mereka, lo bisa pakai seragam yang sama mereka, dan lo mau makan enak tiap bulan kita juga selalu keluar makan segala macam. Maksudnya kurang apa? Kalau misalnya lo ngarepin ngelihat selalu ke atas ke teman-teman, memang ya semua ada kekurangannya. Toh teman-teman lo yang di atas juga pasti dia juga ngerasa ada kekurangan sama mama papanya. Berarti yang terbaik itu bukan nilai dari pemberiannya, Bukan. tapi nilai dari usaha pemberiannya itu. Betul. Jadi sebenarnya yang pengen aku share sama teman-teman juga, kayak percaya deh, setiap orang tua tuh pengen anaknya tuh seneng, tapi mungkin somehow kebentur sama mungkin kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu percaya deh, itu nyakitin banget loh sebenarnya. Bukan berarti dengan mereka nggak bisa beliin kita terus mereka fine aja gitu. Nggak, sebenarnya mereka tuh sedih tuh di dalam hatinya. Dengan mereka nggak bisa ngasih, kayak kita minta mainan, kita minta beliin sepatu bagus kayak teman-teman kita, terus mereka bilang, aduh kalau terlalu mahal nggak ada uang, itu sebenarnya sedih banget kok jadi orang. Iya, nyeseknya adalah ketika anak mau sesuatu kita nggak bisa penuhin kebutuhan dia itu. Sudah sedih banget jadi orang tua. Itu dengan gimana ya, semakin aku dewasa ya, itu kayak ngerasa gila ya segitunya gitu. Kita jadi anak mungkin kita nggak pernah ngertiin kondisi keuangan mama papa kita, nggak mungkin kan kita baru pulang sekolah terus mama kita langsung cerita, aduh kita lagi nggak ada uang nih segala macam, nggak mungkin. Tapi mereka sebisa mungkin tiap hari ngasih kita makan, terus ngejamin hidup kita tetap sehat dan lain sebagainya. Itu menurut aku udah cukup banget sih. Gitu. Apalagi kayak mungkin aku pernah cerita atau enggak sama Nathan, aku pernah sakit parah banget, dan itu aku ngerasa bahwa hidup kita dengan kita hidup sehat aja tuh itu udah bagus banget gitu. Karena ketika kita sehat nih ya teman-teman ya, karena hasil mungkin orang tua kita ngejaga gizi kita segala macam, kita makan nasi sama tempe aja tuh enak. Dibanding kita sakit mau dikasih 1000 macam makanan yang enak-enak, pasti hambar tuh ya, nggak ada rasanya. Oke. Nah mungkin di antara teman-teman kita juga mungkin ada yang sama nih posisinya, papanya pengangguran atau papanya pendidikannya nggak tinggi, atau suka galak, atau suka marah-marah. Nah, gimana cara kamu untuk terus bisa mengasihi papa kamu? Toh itu memang orang tua kamu. Dan apa pesan kamu buat teman-teman nih? Pesan buat teman-teman ya, yang papanya juga mungkin mirip-mirip sama aku gitu. Satu, kita harus kalau dari kacamata umum ya, satu, diri kita pun nggak sempurna. Kita mungkin sebagai anak kita nggak bisa selalu ngasih yang terbaik. Mungkin setiap sekolah orang tua kita deg-degan nih, anak gue naik kelas apa enggak gitu kan, lulus apa enggak nih, bagus enggak nilainya, atau malu-maluin depan guru segala macam. Itu kan juga kita nggak mau dituntut terlalu banyak jadi seorang anak ya. Kita nggak mau dituntut, oh nilai harus bagus, pergaulan harus gini-gini, harus jujur, harus cerita semuanya. Kita juga nggak mau dituntut seperti itu, dan kita juga harus menempatkan diri kita di posisi orang tua kita. Mau nggak kita ketika kita nggak mau banyak dituntut, tapi kita banyak nuntut orang tua kita gitu. Harus beliin ini, teman-teman punya lagi apa yang up to date ini kita harus punya gitu. Dan setiap orang tua, setiap manusia itu, orang tua kita kan manusia ya, jadi punya kelemahan sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa kita nuntut mereka sempurna, karena diri kita pun kita nggak sempurna, dan kita nggak bisa dituntut sempurna. Namanya kita masih sama-sama manusia, pasti nggak apa. Jadi semua orang tua tuh, kita sebagai anak, seumur hidup kita selama kita masih punya orang tua, kita akan belajar menjadi anak yang baik. Dan seumur hidup orang tua ketika mereka mempunyai anak, mereka juga selalu belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Walaupun nanti kita udah punya anak, kita udah punya suami segala macam, tetap kita harus belajar jadi anak yang baik gimana sama orang tua kita. Dan orang tua kita selama kita masih punya anak, walaupun nanti kita punya anak, kita menikah, dia tetap masih belajar untuk jadi orang tua yang baik seperti itu. Oke.
Oke, kalau nih terakhir nih, kalau misalkan papa kamu lagi nonton ini nih, dia lihat, ih ada anak gua tuh. Nah, iya. kamu mau kasih pesan apa nih buat papa kamu? Pesan buat papa sih cuma mau bilang makasih banget. Dan apa ya, mau minta maaf sih, maksudnya dia yang selama ini sosok yang selalu ngurusin aku dari aku kecil sampai aku gede, sampai aku bisa ngurus diri aku sendiri, but he didn't have any chance to feel the return. Dia nggak bisa ngerasain apa ya, mungkin kayak aku udah kerja sekarang, aku nggak bisa beliin dia barang-barang bagus. Cuman mau bilang minta maaf aja sih kalau sering bandel, sering bikin khawatir. Ya cuman makasih dan maaf aja. Makasih udah jadi sosok yang luar biasa buat aku, yang udah ngasih contoh luar biasa buat aku, yang nggak pernah malu untuk share hal-hal yang mungkin masa lalunya dia yang kurang baik, dan selalu untuk dijadikan contoh buat anak-anaknya gitu. Makasih buat semua pembelajarannya. I would never forget that. Iya, aku rasa sih terlepas dari baik atau buruknya seorang ayah, ketika Tuhan kasih sosok ayah dalam hidup kita tuh bukan sebuah kesalahan. Oh, Pasti ada pembelajaran. iya, selalu. Dan selalu berusaha ingat kata-kata Tuhan ya, yang selalu bilang kita tuh harus mengampuni orang, dan orang itu bukan cuma teman-teman, kolega, pergaulan kita, teman-teman di kantor, tapi orang tua kita pertama itu, karena orang tua adalah stage pertama di kehidupan seorang anak ya kan. Kita bisa maafin keluarga kita, at least kita pertama belajar maafin diri sendiri dulu, maafin keluarga, baru deh pergaulan kita tuh bakal lebih luas lagi gitu. Maksudnya kalau orang tua kita punya salah, it's okay. Yang tadi seperti aku bilang, semua kita belajar. Sampai kita mati, kita baru berhenti belajar. Jadi selama kita hidup, semua orang itu masih belajar. Jadi kalau mereka ada kekurangan sedikit banyak, gak usah terlalu dipermasalahin, karena kita sendiri pun sebagai anak, kita punya begitu banyak kekurangan. Ya. Oke, friends, kita udah dengar sharing dari Wiranti. Semoga itu bisa menjadi inspirasi dan berkat buat teman-teman semua. Kita berdoa biar pekerjaan Wiranti lancar, papanya juga sehat, mamanya sehat, pokoknya keluarganya aman, terlindungi di masa pandemi ini nih. Dan apapun yang kamu cita-citakan ya kita doain biar bisa berhasil. Oke, thank you teman-teman udah nonton video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran berharga dari video ini. Thank you. Bye-bye. Oke friends, semoga video tadi yang kalian sudah saksikan bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga dari setiap videonya. So, we talk about that again on next video and bye-bye.